Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Sekar Alberlinanda. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah retorika kelas 6D. Untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit bercerita atau berbagi informasi mengenai 3 fakta dari Mojokerto. Kenapa tiba-tiba membahas Mojokerto? Ya, karena Mojokerto adalah tempat tinggal saya saat ini. Sebelumnya, teman-teman apakah sudah pernah mendengar Mojokerto? Atau mungkin sudah pernah mengunjungi Mojokerto? Kalau sudah pernah, ayo coba tebak, apa yang menjadi suatu ciri khas di Mojokerto? Oke, untuk teman-teman yang belum singgah ke Mojokerto atau belum pernah singgah ke Mojokerto, tidak masalah. Saya akan membagikan sedikit informasi mengenai Mojokerto. Untuk sedikit pembuka, Mojokerto merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang masuk dalam gerbang Kertosusila, yaitu wilayah dalam kawasan metropolitan Surabaya yang meliputi Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Nama Mojokerto berasal dari nama pohon maja yang tumbuh di salah satu desa di sini, dan Kerto berasal dari Kerta Raharja yang bermakna tentram. Nama Mojokerto berarti tempat tumbuhnya pohon maja yang tentram. Oke, setelah sedikit pembuka, mari kita lanjut membahas 3 fakta menarik dari Mojokerto. Fakta pertama, Mojokerto termasuk kota terkecil di Indonesia. Mengapa bisa begitu? Mojokerto memiliki luas wilayah 16,47 km persegi atau sekitar 8 kali lebih kecil dari kota Jakarta Selatan. Mengutip data dari laman resmi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur, kota yang berlokasi sekitar 50 km dari Surabaya ini menjadi kota dengan wilayah terkecil di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Wah, ternyata kota yang saya tinggali termasuk kota terkecil di Indonesia. Tetapi meskipun kota ini kecil, tapi daya tariknya, peminat untuk menarik para wisatanya juga luar biasa loh teman-teman. Jadi meskipun Mojokerto termasuk wilayah terkecil di Jawa Timur, bahkan di Indonesia, Mojokerto tidak menutupi suatu hal yang menarik atau suatu hal yang menonjol dari kota ini tersendiri. Dapat dikatakan Mojokerto adalah kecil-kecil cabai rawit. Kemudian kita lanjut ke fakta kedua, yaitu Mojokerto kaya sejarah dan budaya. Mengapa bisa begitu? Karena pada masa klasik, Mojokerto memegang peranan penting menjadi pusat kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terbesar di Indonesia. Peninggalan kerajaan Majapahit akan sangat mudah kamu temukan saat kamu mengeksplor Mojokerto. Misalnya saja Gapura Bajang Ratu. Gapura Bajang Ratu adalah gapura yang berdiri di kawasan Trowulan. Gapura Bajang Ratu merupakan gerbang masuk komplek penting bangunan di ibu kota Majapahit. Selain Gapura Bajang Ratu, kamu masih dapat menemukan beragam macam candi di Mojokerto. Contohnya saja seperti Candi Minak Jinggo, Candi Tikus, Candi Jolotundo yang terkenal memiliki air yang berkhasiat. Wah, kira-kira teman-teman tertarik tidak belajar sejarah di Mojokerto dan mengunjungi candi-candi di Mojokerto? Oke teman-teman, kita lanjut ke fakta selanjutnya ya, yaitu fakta ketiga. Mojokerto punya patung Buddha tidur. Wah, yang kalian ketahui, patung Buddha tidur itu ada di luar negeri kan? Yang fenomenal itu. Ternyata di Mojokerto juga ada loh patung Buddha tidur. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk melihat patung Buddha tidur. Karena di Trowulan Mojokerto kamu bisa menemukan sebuah patung Buddha tidur Mahavihara Mojopahit yang indah.
Patung yang diklaim sebagai patung Buddha terbesar di Indonesia ini menggambarkan kondisi Siddhartha Gautama yang berbaring lemah karena sakit di antara dua pohon sala di Kusnigara. Memiliki panjang 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter. Patung Buddha tidur di Trowulan ini bahkan mencatat rekor muri pada tahun 2001 dan diresmikan jadi salah satu destinasi wisata pada tahun 2012. Nah, itu adalah 3 fakta menarik dari Mojokerto. Bagaimana? Tertarik gak untuk datang ke sini menjelajahi situs sejarah Majapahit? Oh iya teman-teman, setiap kota pasti memiliki makanan khas atau minuman khas, jajanan khas dari kota masing-masing. Nah, Mojokerto ini juga punya loh jajanan khas, yaitu onde-onde. Onde-onde di kota Mojokerto ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Karena sejak zaman itu jajanan ini menjadi kuliner andalan. Wah, jadi lebih tertarik tidak untuk datang ke Mojokerto? Jalan-jalan ke kota-kota untuk menjelajahi dan berwisata tentu saja boleh. Tetapi jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Oke, kita sudah sampai di penghujung video ini. Terima kasih banyak ya sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika banyak salah kata ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.